Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita, biarlah kita mohon berkat lewat kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memberi kekuatan sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara ini dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu sebagai bekal untuk menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suasana sukacita selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar meletakkan masa depan kita, pengharapan kita hanya kepada Dia, Yesus yang selalu menyertai kita. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu mencari damai. Kalau kita berbicara tentang mencari damai, semua manusia di muka bumi tentunya mencari suatu kehidupan yang penuh dengan damai. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Adakah damai itu benar-benar kita miliki di dalam hidup ini? Adakah kita benar-benar hidup dalam suasana yang penuh dengan damai? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menuliskan, seringkali apa yang kita rindukan, seringkali apa yang kita harapkan yang baik, namun yang jahat itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kita mengharapkan damai tapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Inilah firman Tuhan yang ditulis di Yeremia. Kita mengharapkan yang baik, kita mengharapkan damai, yang datang sesuatu yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena seringkali apa yang kita harapkan ada tujuan yang tidak benar, ada tujuan yang tidak baik, hanya ada tujuan hanya mementingkan kepentingan diri kita secara pribadi. Seringkali kita ingin memiliki damai menurut kebenaran hati dan pikiran kita secara manusia. Demikian juga mari kita selanjutnya baca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hati mereka merancang pengadangan terhadapnya. Jadi mulut mereka berbicara tentang damai, tetapi dalam hatinya ada rencana merancangkan yang jahat. Inilah damai yang dituntut oleh manusia, damai yang tidak sejahtera, damai yang ada kepentingan di balik segala sesuatu yang kita inginkan. Tuhan tidak menghendaki seperti ini. Oleh karena itu seringkali apa yang diharapkan oleh manusia, firman Tuhan menuliskan, yang baik itu kita harapkan, tapi yang jahat sudah hadir di dalam kehidupan kita. Hidup ini
harus kita bawa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati nurani kita harus berbicara tentang yang baik untuk menikmati damai di dalam kehidupan kita. Manusia pada umumnya berbicara tentang kepentingan pribadi. Firman Tuhan di sini menuliskan, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Kalau kita ingat apa yang ditulis di dalam Yakobus, di situ kita dapat melihat bahwa lidah itu adalah merupakan satu celaka yang tidak bisa diam. Selalu berbicara, selalu berbicara. Berbicara bukan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi berbicara menurut dorongan isi hati pribadi orang itu sendiri. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Baik menurut diri sendiri, tapi firman Tuhan menuliskan, ya, lidah adalah anak panah yang membunuh. Perkataan mulutnya adalah tipu. Di sini kita melihat, ya, mereka berbicara tentang damai dengan teman-temannya, ya, ayolah kita berdamai dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, dalam hati mereka merancang yang jahat. Tuhan tahu semua apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita hidup sebagai orang percaya. Tuhan minta ketulusan hati nurani yang ada dalam hati dan pikiran kita. Hati yang menurut kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai ini bagi hidup kita ini? Damai yang sebenarnya. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Di sini firman Tuhan menuliskan apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan Yesus yang sempurna itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ada di dalam hidup Yesus Kristus itu yang diberikan kepada kita. Dan apa yang Ku berikan kepadamu, yaitu damai sejahtera itu, tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera yang sempurna sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita masih hidup di dalam kegelisahan. Seringkali kita masih hidup di dalam satu perasaan yang sangat menindas dan menyulitkan hidup ini. Adakah damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sudah benar-benar kita miliki dalam hidup ini? Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, patutlah kita bersyukur. Seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang kekal untuk masa depan kita. Kita tidak perlu selalu hidup di dalam kesulitan. Tuhan mengingatkan pada kita agar kita selalu hidup di dalam sukacita. Karena apa? Karena damai sejahtera yang Yesus miliki itu sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima apa yang Tuhan berikan ini? Sudahkah kita siap? Sudahkah kita sedia untuk menerima semuanya ini?
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yakinlah apa yang sudah Tuhan berikan itu pasti akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga dan keempat. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Puji Tuhan. Di sini kita dapat lihat yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan percaya kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki satu kepercayaan yang teguh? Percaya yang teguh itu akan menghasilkan iman yang dewasa. Dengan percaya yang teguh berarti kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan kita percaya kepada Tuhan saat kita ada kebutuhan, ada kesulitan, ada sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak mampu kita capai dan kita jangkau sendiri. Baru kita percaya kepada Dia. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada kita, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Berarti kita harus percaya kepada Dia dalam bentuk yang tetap, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Untuk mencapai kehidupan yang kekal yang sudah kita rindukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita harus menaruh hati pikiran kita dengan satu keputusan. Aku mau percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Demikian juga di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ditinggalkan. Mengapa Yesus dapat memberikan ini kepada kita? Karena Yesus adalah pemilik damai sejahtera itu sendiri. Ditinggalkan untuk kita karena Tuhan Yesus tahu bagaimana dengan beban kehidupan kita di dalam dunia, terlebih pada akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan segala berita yang sangat menakutkan. Peperangan terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi melanda semua umat di muka bumi. Kemana kita harus bawa lari hidup ini? Kemana kita harus bawa segala permasalahan ini? Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, hanya kepada Yesus yang mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang sesulit apapun, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan yang singkat pada pagi hari ini, yang sudah memberikan satu pengharapan, kesegaran bagi rohani kami, untuk saudara, Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Mari kita terima semuanya dengan penuh sukacita.
dengan hati yang teguh. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri yang menjagai hidup kita. Kalau kita memiliki hati yang teguh, percaya yang sungguh, dan percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan adalah gunung batu yang kekal bagi kehidupan kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Tuhan yang menjagai dan memberikan damai sukacita dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang berharap kepadanya. Serahkan segenap hidupmu, pengharapanmu, masa depanmu hanya kepada Dia. Karena hanya Yesuslah yang mampu memberikan damai sukacita, damai sejahtera, dan juga bagi mereka yang mencari damai dalam situasi yang sulit ini, hanyalah Yesus yang mampu memberikan segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah membangunkan, mengingatkan, membangkitkan iman percaya kami kembali kepadamu, agar kami boleh tetap berharap kepadamu, karena Engkaulah pemilik damai sejahtera itu, Engkaulah pemilik sukacita itu, di mana segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami percaya Tuhan, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh menaruh segenap pengharapan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, Engkau yang menjaga kehidupan kami, Engkau yang menyertai kehidupan kami, dan Engkaulah batu karang yang teguh yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan setiap aktivitas kami pagi ini hingga malam nanti sepenuhnya dalam tangan penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.